go, 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 yo. I realised then it was a human pelt. It was the skin minus the head. A full skin just hanging from the top door frame. Looked past it and saw a torso on the ground without a head and without any injury. And cut that into 5 different steaks, and she's cooked them, baked them in the oven. 2 of them were on one plate, 2 on another plate, and the 5th one was out for the dog, I believe. After it was over, I didn't eat meat for about 3 months. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata tentang seorang wanita yang tampak seperti wanita biasa-biasa saja. Namun ternyata ia seorang wanita yang sangat berbahaya dengan kejahatan luar biasa kejamnya yang menggemparkan dunia dan menjadi sejarah sebagai wanita pertama yang dihukum penjara seumur hidupnya di Australia. Ikutilah kisah nyata ini yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter Khas K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia. Ini adalah salah satu pembunuhan paling menyedihkan dan paling mengganggu yang pernah dilakukan di negara Australia. Kejahatan mengerikan yang menggemparkan di seluruh dunia. Tidak hanya kebrutalannya yang mengerikan, tetapi karena dilakukan oleh seorang wanita. You had this notion that Catherine Knight might have been the most evil woman to ever walk the planet. You didn't want to walk into the same room as her. You didn't want to set eyes on her. But what was most surprising was when you did see her, just how terribly ordinary she looked. She could have been a librarian. If you walked past her in the supermarket, you wouldn't have thought twice of it. She was a very ordinary looking woman. Aberdeen, yang terletak di New South Wales, Australia, adalah sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 3 jam berkendara ke utara kota Sydney. Kala itu, kota ini dikenal dengan komunitas pertambangan dan rumah pemotongan hewan. Sebagian besar warga di kota ini memiliki tingkat ekonomi yang rendah, kecuali bagi warga yang bekerja di pertambangan. Siang itu, kepolisian menerima panggilan telepon dari seorang pekerja di pertambangan setempat yang melaporkan bahwa rekan kerjanya tidak masuk kerja hari itu. Namun saat ia pergi untuk mengecek rumahnya, nampak mobilnya masih terparkir dan rumah itu tampak sangat sepi. Ia mencoba mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Lalu ia mengelilingi rumah tersebut dan menemukan ada noda darah di salah satu pintu rumah. Saat itu ia langsung teringat pembicaraan terakhir rekan kerjanya 2 hari sebelumnya, yang mengatakan jika ia tidak masuk kerja tetapi masih ada mobil terparkir di halaman rumahnya, tolong segera hubungi polisi. Seketika itu juga ia segera menghubungi polisi. Beberapa lama kemudian, 2 orang polisi datang ke rumah tersebut. I went up, knocked on the door, didn't get an answer, saw some blood on the door jam. Looked through a little gap into the lounge room, which was dark, reasonably dark, and saw what looked like a bunched up curtain hanging down. Dan setelah sekian lama, polisi tidak juga mendapatkan jawaban. Setelah mereka mengetuk pintu rumahnya berulang kali, akhirnya polisi memutuskan untuk masuk ke rumah tersebut. There was something hanging, blocking my entry into the hallway of the house. I thought it looked like some type of blanket or some sort of covering that had been placed up on the archway. So I remember
I used my left hand to push it aside, and immediately I could feel coldness coming on my left arm. So I looked down and my left arm was just covered in blood. Initially I thought I'd injured myself breaking through the back door, so I couldn't understand why my arm was bleeding. Rumah tersebut milik seorang pria bernama John Price yang berusia 44 tahun. Yang kebetulan salah satu polisi ini sangat mengenal John Price dengan baik. Dan polisi Scott sangat tahu bahwa John Price adalah seorang pekerja keras yang telah bekerja di pertambangan selama 17 tahun. Dan menjadi heran jika John Price tidak muncul di tempat kerjanya dan tidak ada kabar sama sekali darinya, yang seharusnya ia berada di pertambangan pada pagi hari itu. Dan ketika mereka lebih jauh lagi masuk ke dalam rumah tersebut, mereka terkejut dan tidak akan menyangka akan melihat pemandangan yang paling mengerikan yang pernah mereka lihat di TKP. I realised then it was a human pelt. It was the skin minus the head. The full skin just hanging from the top door frame. Looked past it and saw a torso on the ground without a head and without any injury. And I think my first reaction then was to turn around to Scotty and say, "Don't look, Scotty." Of course, that's the worst thing you could say. I could look through there, from there into the lounge room, and I saw what appeared to be a human being, or what was left. And so it was at that point that I realised what had happened. Pemandangan TKP yang sungguh mengerikan. Darah tercecer di mana-mana. Tetapi mereka belum bisa menemukan kepala dari jasad yang ternodai tersebut. Lalu, di manakah kepalanya? Into the kitchen area. There's a pot on the stove. I think I might have even said to Scotty, "I'll give you one guess where the head is." Kedua petugas polisi ini mulai bertanya-tanya, siapakah yang tega melakukan kejahatan sekeji ini? Dan di manakah kini si pelakunya berada? Kemudian mereka kembali memeriksa di sekitar rumah, lalu mendengar suara orang yang sedang tidur mendengkur. Dan ketika mereka melihat ke dalam kamar tersebut, mereka melihat seorang wanita berbaring di atas tempat tidur. Namun ketika petugas polisi itu mencoba membangunkannya, ia tidak bisa bangun. Tidak ada respon sama sekali, seperti seseorang yang telah membiusnya hingga ia tidak sadarkan diri. Karena mereka melihat ada pil-pil obat di dekatnya. Namun wanita itu sama sekali tidak terluka. Kemudian polisi segera menghubungi ambulan dan membawa wanita itu ke rumah sakit. Kepolisian New South Wales lalu segera mencari informasi tentang satu-satunya orang yang masih hidup yang mereka temukan di TKP tersebut. Dan mereka menemukan bahwa wanita itu bernama Catherine Mary Knight, berusia 44 tahun. Ia adalah kekasih John Price dan mereka telah memulai hubungannya sejak 5 tahun lalu pada Oktober 1955. Discover that Catherine Knight was a woman who was quite a strong personality, was quite strong physically, who was well known around the town as a family were, and also to build a profile on the victim, John Price, as well, what sort of person he was. John Price adalah seorang duda dengan 3 anak. Ia adalah pria pekerja keras dan juga seorang peminum bir berat. Sementara Catherine adalah seorang janda dengan 4 anak. 2 anak dari suami pertamanya. Dan 2 anaknya lagi dari 2 pria yang berbeda. Mereka berdua sama-sama memiliki kegagalan dalam hubungan. Dan disinilah mereka berdua merasa cocok dan saling mengisi satu sama lain. Mereka bersenang-senang bersama dan bersosialisasi di lingkaran pertemanan mereka yang hampir semua sama. Lingkungan pertemanan yang selalu berkumpul dan berpesta minum bersama dan berbicara dengan bahasa kasar. Tetapi keretakan kini mulai muncul dari Catherine. Sifat Catherine yang mudah berubah dan pemarah mengakibatkan ia sering berperilaku aneh. Dan kekerasan kini mulai sering terjadi dalam hubungan mereka yang dilakukan oleh Catherine terhadap John Price.
Dan anak-anak John Price dapat melihat bekas-bekas luka tikaman dan pukulan di tubuh ayah mereka. She was quite a violent woman. She was quite highly strung. She was quite jealous with all of her partners, and she was at times certainly quite vindictive in her actions against those partners, both physically and mentally. Setelah 18 bulan berpacaran, Catherine meminta John untuk menikahinya. Tetapi John tidak bersedia. Karena dalam hubungan mereka, John hanya butuh untuk memenuhi hasrat lelakinya. Dan Catherine harus menerimanya. She wanted Dad to marry her. She wanted Dad to marry him. And Dad wouldn't. Meskipun John dan Catherine tidak secara resmi tinggal bersama, tetapi Catherine sering tinggal di rumah John dan memperlakukan rumah John seolah seperti miliknya sendiri. John kini mulai tidak nyaman. Ia memberitahu teman-temannya bahwa dia ingin Catherine keluar dari rumahnya. Tetapi Catherine telah merasa bahwa itu adalah rumahnya. Suatu ketika, Catherine menemukan surat wasiat John Price, di mana dalam surat wasiat tersebut disebutkan bahwa John meninggalkan semua hartanya untuk mantan istrinya dan anak-anaknya. Catherine sungguh kecewa dan marah. Dia meminta $10,000 pada John Price untuk pergi dari rumah itu. Tetapi John Price menolak untuk memberikan apapun pada Catherine. Tetapi Catherine tidak tinggal diam atas penolakan tersebut. Ia lalu memvideokan kotak P3K yang dicurinya dari tempat kerja. Lalu ia mengirimkan video tersebut pada atasan John Price dan mengatakan bahwa John telah mencuri barang-barang yang ada di pertambangan. Rencana balas dendam yang telah dijalankan oleh Catherine untuk John Price ternyata berhasil. John Price yang saat itu berusia 43 tahun dipecat dari pekerjaannya. Dan kini John menjadi pengangguran. John dan Catherine akhirnya berpisah. Catherine kembali tinggal di rumahnya sehingga Catherine banyak menghabiskan waktunya sendirian di rumah. Ia banyak menonton film-film horor pembunuhan dan merasa nyaman tinggal di rumahnya yang dia hias ruangannya bernuansa kematian. Ruangan yang penuh dengan benda-benda mati seperti tengkorak, kulit, tanduk dan kepala binatang, serta alat-alat berburu dan barang-barang pertanian yang sudah lama, seperti mesin pemotong rumput yang ia gantungkan di langit-langit ruangannya. Rupanya, Catherine telah terobsesi dengan hal-hal berbau kematian sejak dia berusia 4 tahun. Di usia balita tersebut, ia telah menyimpan tulang-tulang hewan mati karena dia menganggap kematian itu menarik, seperti sebuah seni. Dan dari sana ia mulai menyukai menonton film-film sadis yang selanjutnya akan memperkaya kehidupan fantasi kekerasannya. Catherine Mary Knight lahir pada 24 Oktober 1955. Ia lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang disfungsional. Sang ibu, Barbara, dulunya adalah istri dari seorang manajer perusahaan pemotongan hewan, John Raven. Mereka memiliki 4 putra, tetapi kemudian mereka bercerai setelah sang ibu diketahui berselingkuh dengan teman kerja suaminya, sekaligus bawahan suaminya di rumah pemotongan hewan tersebut. Pria itu bernama Ken Knight. Lalu akhirnya sang ibu tinggal bersama Ken dan pindah ke kota lain. Dari hubungan ini kemudian mereka memiliki 4 anak, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Salah satunya Catherine Knight. Ayahnya Ken adalah seorang pecandu alkohol yang berperilaku kasar. Seorang maniak yang selalu harus melampiaskan hasrat laki-lakinya kapanpun ia mau, setiap hari dan berkali-kali dalam sehari. Catherine and some of her partners alleged that her father was very violent towards her mother, that he demanded sex and he got it no matter what went on. Catherine was witness to this, it was never hidden. And Catherine also suggests that she was the victim of abuse at the hands of family members, sexual and physical abuse.
Ketika suami pertamanya meninggal, sang ibu, Barbara, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk membesarkan 4 anaknya dari suami pertama. Dan kini, Barbara menjadi ibu yang harus mengurus dan membesarkan 8 anak-anaknya. Di masa kecilnya, Catherine telah memiliki temperamen buruk. Namun dia juga anak pemalu yang mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Namun sayangnya, Barbara kerap memukulnya, seperti yang selalu dilakukan Ken pada Barbara. They were hard people. They were abattoir workers. They were itinerant. They moved around a lot. They grew up in abusive families, and they were abusive families. It was all they knew. Pada usia 15 tahun, Catherine meninggalkan sekolahnya di Muswellbrook High School karena ia hampir tidak bisa membaca dan menulis. Satu-satunya harapan besarnya dalam hidup yang sangat ia cita-citakan adalah bekerja di tempat pemotongan hewan. Ia terinspirasi dari keluarganya sendiri, di mana kakeknya, ayahnya, ibunya, dan kakak laki-lakinya semua bekerja di sini. Pada usia 16 tahun, akhirnya Catherine mendapatkan pekerjaan impiannya, di mana di tempat ini mereka menyembelih 600 ekor hewan ternak setiap harinya. Dan untuk melakukan pekerjaannya, Catherine diberikan seperangkat pisau terbaik yang lengkap untuknya, yang kemudian menjadi barang yang paling berharga dan yang paling dicintainya. Catherine dikenal sangat mahir dalam pekerjaannya di pemotongan hewan ternak ini. Namun di sisi lain, Catherine sungguh menikmati pekerjaannya. Ia merasa terangsang melihat setiap cucuran darah. Ini menjadi pelampiasan fantasi sadisnya yang terpuaskan. Di sela hari liburnya, ia bergaul dengan David Kellett dan teman-temannya. David dikenal sebagai si pendek Kellett, pria pendek yang menjadi cinta pertama Catherine. Mereka berdua sama-sama saling jatuh cinta, sampai akhirnya David melamar Catherine dan mereka pun menikah. Tetapi kekerasan itu mulai muncul tepat di saat malam pertama pernikahan mereka. The violence announced on the wedding night when David woke up with Catherine attempting to choke him. She was furious that they hadn't had sex 5 times because Catherine had been told that her mum and dad had sex 5 times on their wedding night, and she figured that this was normal, and she tried to kill him. Ya, Catherine hampir membuat napas David terhenti malam itu, karena Catherine marah melihat David tertidur setelah mereka melakukan hubungan suami istri hanya 3 kali malam itu, karena Catherine ingin melakukannya sebanyak 5 kali. I went to live with her and David in Aberdeen for a few months, and of course I got to know her a lot better then. She was working at the abattoirs. She was lovely. She was very charming. We got on very well, actually. Most of the time that they were married, Kathy and I got on very, very well. Iya, Catherine memang cantik, dan ia begitu sangat jatuh cinta pada David, dan begitu pun sebaliknya. Tetapi hal yang paling mengkhawatirkan tentang Catherine adalah perubahan suasana hatinya yang cepat. Ia bisa terlihat sangat bahagia, berjalan di sekitar rumah sambil bersenandung. Tetapi beberapa menit kemudian, ia menjadi rewel dan penuh amarah, hingga melontarkan ancaman demi ancaman di lingkungan rumahnya, terutama pada David. And that's what David always said to us. Once she gets cranky, just get out of the way, because if she picked up a knife or whatever, it was too late to get out of her way. Pada usia 20 tahun, Catherine hamil, dan di kehamilannya itu, ia menaruh curiga bahwa David telah menemukan pacar baru. Pada tanggal 11 Mei 1976, David dan Catherine menemukan kebahagiaan yang baru dengan lahirnya bayi mereka, seorang bayi perempuan yang diberi nama Melissa. Tetapi 6 minggu kemudian, Catherine mencoba melukai suaminya dengan pecahan botol bir. David yang merasa lelah dengan perilaku istrinya yang semakin kasar,
akhirnya kabur ke Queensland dengan pacar barunya. Tentu saja itu membuat Catherine sangat marah karena suami yang telah menikahinya selama 2 tahun telah meninggalkan Catherine dengan bayi mereka yang kini berusia 2 bulan. Catherine yang sangat cemburu setelah mengetahui bahwa David pergi dengan pacarnya membuatnya sangat marah hingga ia melakukan hal-hal yang bisa membahayakan bayinya. Saat kereta dorong bayinya terlempar ke jalan raya setelah ia mengayunkannya dengan keras. Beruntungnya, bayi itu diselamatkan oleh seorang tunawisma dan polisi membawa Catherine untuk dirawat di rumah sakit jiwa di St. Elmo. Beberapa minggu kemudian, masih belum ada tanda-tanda tentang kembalinya David. Dan amarahnya belum mereda. Ia kembali melakukan hal yang membahayakan putrinya dengan mendudukan Melissa yang berusia 12 bulan di rel kereta api, lalu meninggalkannya. Namun beruntungnya, seorang pemilik toko di dekat rel melihatnya dan segera menyelamatkan Melissa sebelum kereta melintas. Dan Catherine kembali dibawa ke rumah sakit jiwa yang sama di rumah sakit St. Elmo. Tetapi kurang dari 24 jam, Catherine melarikan diri dan meminta tolong tetangganya untuk mengantarkan bayinya yang sedang sakit. Namun apa yang terjadi? Setelah mereka membawa mobilnya yang hendak mengantar Catherine ke rumah sakit, ia malah mengancam mereka dengan pisau dan meminta mereka untuk mengantarkannya ke rumah ibu David untuk mengakhiri hidup ibu David. Karena itulah cara terbaik Catherine untuk menggertak agar David kembali muncul. Namun di perjalanan, mereka menghentikan mobilnya di pom bensin dan anak tetangganya segera melaporkan hal tersebut pada polisi. He was swinging a big metal rod at the service station attendant, threatening to kill people. Again, she wasn't charged. Again, she was shipped off to a mental institution. Ketika David mendengar apa yang terjadi pada Catherine, lalu ia kembali ke Aberdeen dan meninggalkan pacarnya. David lalu menelpon ibu Catherine, Barbara, untuk sama-sama menjemput Catherine dari institusi psikiatri. Keesokan harinya, David mengantar istrinya, Catherine, dan ibunya, Florence, untuk menjemput bayi mereka di rumah ibu Catherine, Barbara. Dan ini adalah kedua kalinya kedua ibu mertua ini bertemu. Kathy's mother came out to the car, proceeded to David through the window. I was petrified. David just held the steering wheel. Oh. David's mother was sitting in the back of the car freaking out. She didn't know what to do. She'd never seen people behave like this in her life. She was a very nice woman. Kathy came out, saw what her mother was doing, hit her with a fist across the head and knocked her mother down. That saved David's life. Beberapa minggu kemudian, Catherine dan David pindah ke Woodridge di Queensland untuk memulai hidup baru mereka. Di sini, David mendapatkan pekerjaan baru sebagai supir truk, dan Catherine juga mendapatkan pekerjaan di tempat pemotongan hewan setempat. Kehidupan pernikahan Catherine dan David tampaknya mulai membaik. Lalu pada bulan Oktober 1976, David membuat pesta ulang tahun kejutan untuk istrinya, Catherine. And she was just so thrilled that she couldn't stop kissing him all night because she was feeling like a princess for a night. That night she was so well behaved. And it was a good night. We all enjoyed ourselves. Pada tahun ini, pernikahan Catherine dan David kembali terguncang saat David menemukan Catherine di tempat tidur dengan pria lain. Tentu saja David marah besar, namun Catherine meminta maaf dan memohon padanya untuk memberi satu kesempatan lagi. Pernikahan mereka akhirnya terselamatkan. Lalu mereka pindah ke kota Landsborough dan memiliki anak kedua mereka. Namun tampaknya itu tidak lantas membuat pernikahan mereka lebih baik.
Selama 6 tahun pernikahan mereka, kali ini David merasa benar-benar takut pada Catherine yang bisa kapan saja ia menyerangnya. Seperti pada suatu malam, David pulang terlambat dari pub dan Catherine sangat membenci pria yang pulang terlambat. Ketika David sampai rumah, Catherine segera mengayunkan wajah ke bagian belakang kepalanya dengan keras hingga David terhuyung dan segera lari ke rumah tetangganya sebelum ia pingsan. I thought he was going to die. I thought she hit him in half on the head because there was just so much blood. Kejadian itu membuat David harus menghabiskan 1 minggu berada di rumah sakit. Kathy's moods became worse. She became more violent. And by then David was quite scared of being married to her. Catherine Knight yang kini berusia 24 tahun melahirkan anak keduanya, seorang bayi perempuan yang diberi nama Natasha. Di masa ini, David bekerja sebagai pengemudi truk untuk mengirimkan furniture ke beberapa kota. Hal itu tentunya membutuhkan waktu lama dalam banyak perjalanan. Sekaligus banyak kecemasan dan kecemburuan dari Catherine yang menduga bahwa para pengemudi truk memiliki wanita di setiap kota. Hingga Catherine mengancam David sambil memegang pisau di atas tempat tidur agar David tidak mengkhianatinya. David wasn't the most loyal husband and admitted to me later that he had pretty poor morals at that period of his life. He was just a young bloke and I suspect he wasn't always that comfortable at home anyway. Well, her mother said to me, just after we first got married, she said, "You want to watch this one? If you do the wrong thing by, she will kill you." And I brushed it off as just one of those things that mothers say, and it didn't really dawn on me that, but one day she would go over the edge. Namun suatu hari, ketika David pulang ke rumahnya, tiba-tiba Catherine menghilang. Ternyata Catherine kembali pulang ke kampung halamannya di Aberdeen sambil membawa kedua putrinya. Keputusan itu ia ambil karena Catherine merasa David bukan pria yang setia. Karena itu, ia memutuskan untuk meninggalkannya. Dan tidak membutuhkan waktu lama bagi Catherine untuk mendapatkan kekasih baru. Pria itu bernama Dave Sanders. Dave adalah mantan pembalap speedway yang kini bekerja di pertambangan batu bara. Ia seorang pekerja keras. Kemudian Dave dan Catherine tinggal bersama dengan kedua putri Catherine. Tetapi masa indah Dave dan Catherine hanya dapat dirasakan beberapa bulan saja. Hingga suatu malam, Catherine mulai menunjukkan kekerasan padanya. One night he opened the door of the house to be met by Catherine, who was in the middle of the ironing. She didn't put the iron down to greet him. She swung it and smashed him in the face with the iron. Apparently, they said you could see the steam marks on the side of his face for weeks later. But she wasn't finished. She had him by one arm and was swinging him around the front room of the house, attempting to cave his skull in with the iron. The only reason she was doing this is because he was late home. Namun demikian, Dave tetap bertahan tinggal bersama Catherine hingga mereka memiliki seorang bayi perempuan yang diberi nama Sarah, yang lahir pada bulan Juni 1988. Lalu Dave membeli sebuah pondok untuk mereka tinggal setelah bayi mereka berusia 6 bulan. Why did Dave Saunders stay with Catherine Knight? Why did Dave Callett stay with Catherine Knight? Apparently she was fantastic in bed. Dave berharap tempat tinggal yang baru akan membawa suasana baru yang lebih baik dalam hubungan mereka. Tetapi nampaknya itu tidak sesuai harapan Dave. Ia lelah dan ketakutan akan perilaku Catherine yang kian kasar. Dan akhirnya ia melarikan diri dan bersembunyi di Newcastle hingga ia mendapatkan pekerjaan yang baru dan menetap di sana. Catherine tentunya sangat marah setelah Dave berhasil lari darinya
dan meninggalkan Catherine dengan anak perempuannya dari Dave yang berusia 2 tahun. Tidak lama setelah Dave meninggalkan Catherine, ia kembali menjalin hubungan dengan mantan rekan kerjanya di tempat pemotongan hewan, John Chillingworth, yang berusia 43 tahun. Dari pria tersebut, Catherine kembali memiliki seorang anak, bayi laki-laki yang diberi nama Eric, yang lahir pada bulan Maret 1991, 11 bulan setelah mereka bertemu. Namun hubungan mereka kembali berakhir buruk. Tetapi kali ini, Catherine yang meninggalkan John dan meninggalkan anak-anaknya demi bersama pria yang diinginkannya. Pria itu adalah John Price. Mereka bertemu saat keduanya masih berusia 38 tahun. Catherine begitu memujanya. Dia bersungguh-sungguh ingin bersama John Price selama hidupnya. Pada tahun ini, ketika Catherine berusia 44 tahun, ia berjuang keras untuk memiliki John sepenuhnya. Tetapi di sisi lain, John berusaha keras untuk menjauh dari Catherine. Setelah ia dipecat dari pekerjaannya karena fitnah yang dibuat Catherine melalui video yang dikirimkannya pada atasannya. Lalu John mengusir Catherine dari rumahnya. 3 bulan kemudian, John dan Catherine kembali bersama. Dan John mendapatkan pekerjaannya kembali. I don't know why I went back to her. Maybe he just felt that he needed somebody, I don't know. Namun di saat mereka telah bersama, John mulai diberitahu cerita-cerita tentang Catherine dari orang-orang yang sering ditemuinya di pub. Mereka semua membicarakan Catherine yang memiliki peringai dan reputasi buruk. Dan mereka khawatir pada John. I knew John Price and he said to me he wants to get out of a relationship but he's scared to get out. And I said, well, these days you can take all these domestic violence orders against each other, whatever. And he was just so scared, he was almost shaking. He was really scared. Rupanya kali ini, John sungguh berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan Catherine. Tetapi tentunya itu tidak mudah. 36 jam terakhir sebelum John Price tewas, ia seperti sudah memiliki firasat buruk. Lalu ia berbicara pada rekan kerjanya tentang semua ancaman dan kekerasan yang telah Catherine lakukan terhadapnya selama ini. Lalu ia meminta tolong pada temannya itu untuk segera melaporkan pada polisi jika suatu hari John tidak masuk kerja tanpa kabar, namun mobilnya masih terparkir di depan rumahnya. Itu berarti Catherine telah menghabisi John. Deep down I think that he knew it was going to happen. He knew. Lalu pada keesokan harinya, John pergi ke pengadilan untuk menceritakan dan memberikan pernyataan atas ancaman dan kekerasan yang dilakukan Catherine terhadapnya. Walaupun John telah meminta Catherine untuk pergi dari rumahnya, tetapi Catherine bersikeras tidak akan meninggalkan rumah itu. Saat penyelidikan sedang berlangsung, Catherine Knight yang masih terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit akibat obat-obatan yang dikonsumsinya. Ia berada dalam pengawasan yang ketat. Sementara itu, para penyidik forensik segera meluncur ke TKP. I got a phone call from VKG, which is police radio, telling us there'd been a murder. And I said to the operator, well, how do you know it's a murder? I said, well, he's been decapitated. Walk inside and one of the first things you see is Mr. Price's skin or pelt hanging from the door, from a meat hook. Further into the kitchen, you could see blood staining on certain items. Into the lounge room, there was a body. Further down the hallway, there was blood staining down towards the bedrooms. You could see where I think Mr. Price has gone for a light switch. There's blood staining on the light switch and also blood that he coughed or something onto the wall. You could see this expiration mark on it. When we examined the body, you could see the body has been there in its entirety. There was a big stain on the floor where the head would have been. It's been skinned first. You can see where she'd placed the skin on the carpet
to sit it there, and it's quite a substantial staining. There's also an outline of the head, so she's then taken the head off there. You can see where she's walked in carrying it to the kitchen. There's a drip, 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 drip of blood all the way leading to the cooktop. She had cut, I think it's the glutamus maximus, the doc called it, off his backside. And it's a big muscle. And she's cut that into 5 different steaks, and she's cooked them, baked them in the oven. 2 of them were on one plate, 2 on another plate, and the 5th one was out for the dog, I believe. 5 hari setelah kejadian, keadaan Catherine kini telah siuman dan terlihat sangat sehat. Kemudian Catherine segera diinterogasi. You recall, Price, you being in the bed? I can't remember anything. Do you recall yourself going to bed? Selama interogasi berlangsung, Catherine bersikukuh bahwa dia sama sekali tidak ingat apa yang telah terjadi di rumah itu. Ia sama sekali tidak mengingat apapun. Namun setelah interogasi yang panjang, akhirnya Catherine mengakui bahwa dia telah mengakhiri hidup John Price dengan alasan ia melakukan tindakan keji tersebut karena ia korban kekerasan dalam rumah tangga yang parah yang terus berlangsung menimpanya selama hidupnya dengan pasangan-pasangannya, termasuk dengan John Price, hingga akhirnya ia tidak tahan lagi dan mengakhiri hidup John. Tetapi polisi tidak lantas mempercayainya begitu saja. Kemudian detektif Bob segera menyelidikinya. Saat detektif sedang mengumpulkan bukti, ia menemukan rekaman-rekaman video Catherine. Rupanya Catherine senang merekam video. Salah satu videonya berisi video selfie, di mana ia mengatakan banyak hal tentang kepemilikan, seperti rumah itu adalah miliknya dan jangan sampai siapapun mengambilnya. Dan diketahui bahwa Catherine telah merencanakan kematian John Price selama beberapa hari. Pada hari itu, Catherine menyuruh anak-anak John Price menginap di rumah temannya. Ketika John Price pulang, Catherine segera mandi dan memakai gaun tidur seksi berwarna hitam. Lalu Catherine dan John berhubungan suami istri. Dan setelah itu, Catherine membawa pisau terbaiknya untuk melancarkan serangan pada John Price. John berusaha melarikan diri ketika pisau itu telah beberapa kali mengenai tubuhnya. Tetapi Catherine terus mengejarnya, hingga John tak lagi berdaya. Ia mengembuskan nafas terakhirnya setelah 37 tusukan mengenai berbagai bagian tubuhnya. Lalu pada tengah malam, sebelum ia menguliti, mengiris dengan keterampilannya dan memasaknya, yang akan ia sajikan untuk anak-anak John Price, ia terlebih dulu pergi ke ATM untuk mengambil uang sebanyak $1.000 milik John Price. Dan di rumah milik John Price inilah yang terletak di Jalan St. Andrew, polisi menemukan Catherine yang terbaring tak sadarkan diri setelah menelan berbagai obat pil. Serta di sini pula polisi menemukan pemandangan paling mengerikan di hampir seluruh ruangan rumah ini yang pernah mereka lihat di TKP. Apparently, they just kept ringing and ringing and ringing. And there was no answer. So they all pretty well knew. Berita kejadian mengerikan itu pun segera menyebar dengan cepat melalui berita radio dan melalui berita di koran-koran. And then it came over the news only hours later that it was Kathy, and it was no surprise to me. I just laid on the floor for about 3 hours and couldn't move. I was just so sick. I was just so sick. Sekitar 1 tahun kemudian, setelah kematian John Price, kini Catherine berada di pengadilan untuk menghadapi tuntutan atas kasus kematian John Price. Tetapi di sidang pertamanya ini, Catherine terus menyangkal untuk bertanggung jawab atas tindakannya itu. They showed the video of the crime scene in court, and it's perhaps the most horrific video you would ever wish to see. It's just unimaginable what the police saw that day and what was recorded on that video.
The skin looked like a wetsuit. It took you a while to work out what it was. It was hanging on a butcher's hook in the doorway. It had all come off in one piece. Probably the worst bit of the video was when they went to the stove in the kitchen and you see the gloved hand of a forensic policeman take the lid off the pot on the top of the stove, and inside it's Price's head staring back up at the camera. That to me is Kathy showing her ultimate power. She was trying to plead insanity, and she told her brother that she's going to Pricey. She said, I'm going to kill him, and she said, I'm going to get away with it. She said, I'm going to do it in the way to make him think that I'm crazy. And her brother had actually made a statement against her about her saying that. She told him 3 weeks before she had Dad. David rang me and he said, you know, she's finally done it. And I said, and how do you feel about that? He said, Sandy, I just cannot believe that it was not me. I decided that I should get a court expert to examine her. And the psychiatrist came to exactly the same conclusion as the other psychiatrist that had seen her, namely that she was not insane, she was quite sane, but she was a bad woman. Although Catherine had displayed this bizarre behaviour, committed this absolutely shocking and horrific crime, that through the tests that those psychiatrists carried out, they believed that she was not suffering from any form of mental illness. Setelah beberapa kali Catherine menyangkal untuk bertanggung jawab atas kematian John Price, akhirnya ia mengakui bersalah. Dan pada 8 November 2001 menjadi hari penting untuk mendapatkan keadilan bagi semua pihak. Saat hakim memberikan keputusan hukuman yang pantas untuk Catherine. To sentence any person to life imprisonment is a big thing. To sentence a woman to life imprisonment, for me, was an even bigger thing. This was as bad a case as you got, so she had to go to jail for the term of her life. Catherine Mary Knight menjadi wanita pertama di Australia yang dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa memiliki kesempatan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Dan Catherine sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalannya. Today she became the first woman to be jailed for life under truth in sentencing laws, ensuring she'll die behind bars. She's been branded a danger to the community, capable of murdering anyone who crosses her. Catherine berupaya mengajukan banding atas hukuman penjara seumur hidup, namun hakim menolak banding tersebut. After it was over, I didn't eat meat for about 3 months. The thought of meat reminded me of the events in this house. She's not just a woman who's capable of violence or a woman who's capable of murder. She's a woman who revelled in this macabre, sinister, disgusting behaviour that is off the scale, that we cannot permit in a civilised society. So if she's not mad, is Catherine just bad? Is she some kind of evil monster, completely alien to the rest of us? Catherine Knight's personality is best summed up in one word: psychopath. She's ruthless, self-serving, incapable of feeling guilt, and dangerous until the day she dies. Sepanjang hidupnya, Catherine mendekam di balik jeruji besi di pusat pemasyarakatan wanita Silverwater. Dan dilaporkan bahwa Catherine Knight telah mengambil peran kepemimpinan di antara narapidana dan menjadi mediator perselisihan. Sejak Catherine berada di penjara hingga saat ini, tidak ada catatan kekerasan yang pernah lagi dilakukannya. Catherine mengatakan bahwa ia senang berada di penjara karena ia merasa aman. Dan Catherine menolak menerima kunjungan dari siapapun kecuali saudara perempuannya, Joy. Pada 17 Juli 2025, rumah horor milik John Price yang menjadi TKP paling mengerikan di Australia mulai diiklankan untuk dijual. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silahkan berbagi pendapatnya secara bijak ke dalam kolom komentar.
Dan berikut referensi dalam kisah nyata K-Channel kali ini. Serta nantikanlah kisah nyata selanjutnya yang berbeda hanya di K-Channel, membuka jendela dunia. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year